Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap Baik, Ibu. kabar kalian Ibu, apa kabar, semuanya Ibu? baik. Ingat, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 kali ini, kalian harus tetap semangat, selalu berpikir positif. Ingat, belajar bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Jadi, buat kalian semua tetap semangat ya, walaupun terbatas kita dalam tatap maya seperti ini. Baik, Ibu cek kehadiran dulu untuk ketua kelas, Revi. Apa semua ini hadir? Atau ada yang belum masuk room? Mira izin, Bun. Satu orang dulu. Siapa yang tidak masuk ya? Baik, jadi Ketua harap mengisi form yang mengisi link form yang sudah Ibu itu sekalian hari ini. Ibu. Presentasi Ibu mohon untuk dikeluarkan dulu biar saya bisa membuat video. Rahmat bisa bantu. Untuk presentasi Ibu mohon dikeluarkan dulu biar bisa saya. Bisa Ibu. Untuk presentasi Ibu mohon dikeluarkan dulu. Iya. Saya bagikan videonya ya, teman-teman. Iya, video. Bentar. Pembelajaran kita pada hari ini, kompetensi dasar 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Seperti halnya jenis teks lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik, yang meliputi tema, penokohan, alur, latar, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Berikut penjelasannya. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan suasana, serta lingkungan sosial budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya,
Apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris, simpatik atau menjengkelkan, objektif atau emosional. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Bentuk sudut pandang tokoh cerita yaitu sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang ketiga, narator adalah seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang berkisah dan mengisahkan kesadaran diri sendiri. Bagaimana? Sudah paham kan apa saja unsur intrinsik dalam cerpen itu? Sekarang, waktunya kalian menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen Serdadu Tua dan Jeepnya yang terdapat dalam LKPD. Baik, jadi silakan kalian sebelumnya ditanya LKPD di Classroom sudah kalian download, sudah diunduh? Sudah Ibu. Sudah ya. Jadi kalau sudah kalau LKPD-nya sudah diunduh, silakan kalian membaca cerpen yang berjudul Serdadu Tua dan Jeepnya. Itu kalian baca dan kemudian akan kalian analisis unsur intrinsiknya. Video dari tayangan yang sudah kalian lihat mungkin ya, kalau sudah dibaca dan dianalisis cerpen yang di dalam LKPD, silakan Ibu beri waktu untuk kalian tinjau kembali sebelum dipresentasikan, ya. Baik, Bu. Seseorang yang ikut terlibat. Menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen yang berjudul Serdadu Tua dan Jeepnya yang terdapat dalam LKPD yang ada dalam Classroom yang sudah kalian unduh ya terlebih dahulu. Silakan Ibu berikan waktu untuk meninjau kembali. Kalau begitu kita langsung ya. Kelompok terakhir, kelompok Rahmat, silakan mempresentasikan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ini kelompok. Silakan kelompok Rahmat ya, Ibu. Untuk mempresentasikan. Ya baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau teman untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Adapun hasil dari diskusi kami pertama yaitu unsur-unsur cerita. Yang pertama adalah temanya adalah bijaksana dalam mengelola uang. Yang kedua, amanat kita harus menggunakan uang dengan bijaksana. Kemudian penokohannya ada 4. Pertama istri itu karakternya suka mengeluh dan suka menasihati. Kemudian Banun keras kepala dan pemarah. Suster itu perhatian dan sabar, dan dokter perhatian. Kemudian latarnya kami jumpain ada latar tempatnya di rumah sakit militer. Kemudian suasananya tegang. Kemudian alurnya alur maju. Sudut pandangnya kami temukan sudut pandang orang ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Rahmat, terima kasih. Bertepuk tangan dong untuk kelompoknya Rahmat. Bagus sekali dengan hasil dari presentasi tentang unsur-unsur cerita
dalam cerpen Serdadu Tua dan Jinnya. Nah, dari hasil presentasi itu, kalian silakan menyerahkan kembali atau unggah kembali dalam LMS Classroom, Google Classroom. Di situ nanti akan Ibu berikan penilaian dan komentar sebagai umpan balik untuk kalian ya. Jadi setelah tatap maya ini, kalian beralih ke Classroom, Google Classroom untuk menyerahkan kembali LKPD yang sudah kalian unduh. Kemudian setelah itu Ibu bagaimana tadi, ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Sudah paham, Bu. Bu. Sudah paham ya? Sudah. Oh iya, kalau begitu sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta adakah dari antara kalian yang bisa menyimpulkan atau bisa menyebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek? Mulai dari tema, kemudian Amanat, betul. ya, amanat, Tokoh dan penokohan, Bu. Kemudian latar, Sudut Bu. pandang. Sudut pandang. Iya, baik sekali. Jadi, Ibu harapkan semua kalian sudah memahami dan dapat menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen. Karena mempelajari unsur intrinsik cerpen itu sangat dibutuhkan. Itu menjadi salah satu apresiasi sastra ya. Ketika kalian membaca karya-karya cerpen itu dengan menganalisis unsur-unsur intrinsiknya, itu sudah kalian telah melakukan apresiasi terhadap karya seseorang gitu. Ya, jadi sebelum Ibu menutup pertemuan atau tatap maya kita pada siang hari ini, Ibu minta salah satu siswa, siapa? Rizka ya? Bisa tutup dengan doa. Ayo Rizka. Oke. Keluar, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sudah, Bu. Iya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah. Ibu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa lagi, Bu.